Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diva Aulia Salsabila dengan NIM 121400036 dari kelas Humas 6A. Di sini saya akan membahas tentang krisis communication dan public relation. Nah, krisis dalam public relation merujuk pada situasi atau kejadian negatif yang mengancam reputasi dan citra perusahaan yang disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Nah, adapun krisis communication adalah strategi komunikasi yang digunakan untuk menangani dan merespon situasi krisis yang dapat mengancam reputasi dan keberlangsungan sebuah perusahaan atau organisasi. Tentunya setiap perusahaan atau organisasi perlu memiliki rencana krisis communication yang tepat untuk menangani krisis dengan cepat dan efektif. Ada beberapa strategi yang biasa digunakan dalam krisis communication. Salah satunya yaitu dengan menggunakan konsep 7R. R yang pertama yaitu respon. Respon di sini yaitu bagaimana sebuah perusahaan atau organisasi menanggapi dengan cepat dan efektif terhadap krisis yang terjadi. Kita ambil contoh kasus PT KAI saat mengalami kecelakaan di Cicalengka. Pada saat itu PT KAI langsung mengambil langkah konferensi pers di berbagai platform media online oleh Vice President Public Relations PT KAI yaitu Johnny Martinez. Kemudian R yang kedua yaitu regret. Ketika terjadi suatu krisis, perusahaan perlu mengekspresikan rasa penyesalan dan kepedulian terhadap pihak yang terdampak dari krisis tersebut. Nah, pada kasus ini PT KAI langsung menyampaikan rasa perhatian dan kepedulian kepada publik seperti permohonan maaf, penghormatan kepada petugas KAI yang gugur saat bertugas, berduka cita, serta terus melakukan update evakuasi terhadap kecelakaan tersebut. R yang ketiga yaitu resolution, yaitu langkah-langkah yang diambil oleh perusahaan atau organisasi untuk menyelesaikan krisis dan mencegah kejadian yang sama di masa depan. Nah, PT KAI mengambil langkah dengan melakukan evakuasi dengan melibatkan beberapa pihak seperti KNKT dan Basarnas. Kemudian R yang keempat yaitu restitution. Ketika terjadi krisis, perusahaan perlu memberikan kompensasi kepada pihak yang terdampak. Nah, pada kasus ini PT KAI memberikan ganti rugi material seperti biaya medis, biaya pemulihan, serta memberikan kompensasi kepada keluarga korban. R yang kelima yaitu reform. Sebuah perusahaan atau organisasi perlu melakukan perubahan atau perbaikan internal supaya tidak terjadi lagi krisis yang sama di masa depan. PT KAI melakukan evaluasi dan reformasi seperti reformasi manajemen SDM, pembangunan double track, peningkatan sistem persinyalan operasional, serta pengembangan SOP baru kereta api. Kemudian R yang keenam yaitu responsibility, yaitu melakukan tanggung jawab atas kegagalan atau kesalahan yang menyebabkan krisis. Nah, PT KAI melakukan beberapa tanggung jawab seperti pengamanan jalan, perawatan peralatan, serta melakukan berbagai upaya untuk mencegah kecelakaan terjadi lagi. Selain itu, PT KAI juga bekerja sama dengan BPJS, Jasara Harja, dan Yayasan Pustaka untuk memberikan kompensasi kepada korban kecelakaan. Dan R yang terakhir yaitu rebuilding reputation. Setelah krisis diselesaikan, organisasi atau perusahaan perlu fokus pada membangun kembali citra dan kepercayaan publik. Nah, langkah yang dilakukan oleh PT KAI yaitu dengan melakukan evaluasi, kemudian menyampaikan hasil investigasi yang telah diselesaikan, melakukan rekayasa pola operasi, align stakeholder, serta pengembangan konten tentang keputusan yang telah diambil dan memperjelas bahwa perusahaan sedang melakukan perbaikan. Nah, dengan memahami konsep 7R dalam krisis communication, organisasi atau perusahaan
perusahaan dapat mengatasi krisis, dengan lebih efektif dan meminimalkan, dampak negatifnya terhadap, citra perusahaan. Nah, krisis communication ini merupakan, langkah penting dalam menjaga hubungan dengan para stakeholder dan krisis communication juga, berguna untuk, memastikan lancarnya pengoperasian perusahaan atau organisasi dalam jangka panjang. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.